bertemu lagi dengan pembelajaran biologi. Pembelajaran biologi di kelas 10 semester ganjil akan dimulai dengan ruang lingkup biologi. Mari kita mulakan, jangan lupa bismillah ya. Oke, ketemu lagi. Hari ini kita akan belajar tentang ruang lingkup biologi. Dalam ruang lingkup biologi, yang akan dipelajari adalah struktur keilmuan biologi, bioma, dan cabang biologi. Kita mulai dari struktur keilmuan biologi. Struktur keilmuan biologi akan mempelajari tentang ragam persoalan biologi, tingkat organisasi kehidupan, dan objek biologi. Kita mulai dari objek biologi ya. Silahkan diklik. Nah, objek biologi ternyata ada banyak. Dari yang kita sering temui sehari-hari seperti plantae dan animalia. Ada pula monera, protista, dan fungi. Untuk gambaran, monera adalah salah satu kingdom yang memiliki karakteristik uniseluler atau bersel satu, prokaryotik, tidak memiliki member inti sel, dan bersifat autotrof ataupun heterotrof. Contohnya bakteri dan ganggang hijau biru. Untuk protista adalah kingdom yang uniseluler tapi sudah masuk eukaryotik. Contohnya amuba, paramecium, dan euglena. Kemudian fungi atau yang sering kita sebut juga jamur. Contohnya ada jamur merang, jamur kuping, jamur tempe, ragi tapai. Plantae, sesuatu yang sudah tidak asing bagi kita. Ini adalah salah satu kingdom yang memiliki karakteristik multiseluler, eukaryotik, bersifat autotrof karena bisa fotosintesis dan tidak dapat bergerak bebas. Contohnya seperti bunga sepatu, melinjo, padi, pisang, dan mangga. Satu lagi, tentunya animalia. Kingdom ini juga salah satu kingdom yang multiseluler, bersifat heterotrof dan bergerak bebas. Contohnya ada sekitar kita, bisa lebah, cacing, laba-laba, burung, dan orangutan. Selanjutnya kita bisa bahas juga tentang tingkat organisasi kehidupan. Di tingkat organisasi kehidupan, nanti kita akan lihat. Nah, tingkatan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kita mulai dari gambar rusa di samping saya. Gambar rusa ini kira-kira dia termasuk sel kah, individu, populasi, atau sistem organ? Oke, karena dia sendiri berarti dia termasuk ke dalam individu. Jika benar, silakan letakkan pada tempat yang sesuai. Oke, kemudian ini ada gambar lagi. Gambar apakah ini? Ternyata ini adalah gambar sel, atau kita bilang sel itu adalah satuan unit terkecil dalam kehidupan. Sel terletak di atas molekul. Jadi setelah molekul kita berikan sel. Gambar ini adalah gambar mengenai sistem organ. Jadi gambar ini bercerita tentang organ pencernaan. Kita klik ya. Nah, sistem organ letaknya di mana? Sistem organ terletak di bagian sini. Oh, salah. Coba lagi. Berarti sistem organ terletak di bagian sini. Oh, salah juga. Berarti sistem organ harusnya di atas individu, karena setiap individu tersusun dari beberapa sistem organ. Kemudian, ada juga tentang beberapa makhluk hidup yang berkumpul dalam satu tempat. Biasanya kita sebut dengan komunitas. Komunitas terletak setelah populasi. Karena populasi belum ada, berarti harusnya individu, populasi, baru komunitas. Nah, selanjutnya ada organ lambung. Berarti ini adalah gambar jaringan dan organ. Silakan letakkan di antara sel dan sistem organ. Lalu ada juga kumpulan rusa. Kumpulan dari individu yang sejenis kita sebut dengan namanya populasi. Nah, yang terakhir adalah hubungan timbal balik antara faktor biotik dengan faktor abiotik yang kita sebut dengan namanya ekosistem. Selesai, ini adalah tingkatan organisasi dalam kehidupan. Dimulai dari yang terkecil, molekul, sel, jaringan, dan organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Kemudian kita lanjut struktur ini lagi, struktur keilmuan biologi. Ternyata ada ragam persoalan biologi. Di dalamnya terdapat banyak yang dipelajari dalam ragam permasalahan biologi. Di antaranya adalah keanekaragaman makhluk hidup, genetika, dan tingkah laku.